Ini sudah saya sampaikan di Sipedar, silahkan di-download. Ini adalah pengantar saja, sejarah riset operasi. Ini adalah sejarahnya. Sejarah riset operasi dimulai dari Perang Dunia Kedua dulu. Jadi zaman dulu itu ada perang, kemudian masih terkendala masalah pengiriman. Kemudian karena kan tempatnya perang itu di beberapa titik dan gudang senjata itu di beberapa titik ataupun ada di gudang utama. Nah, itu masih terkendala ketika pengiriman agar lebih efektif dan efisien. Jangan sampai kekurangan amunisi. Kemudian dari situ para ilmuwan kemudian membentuk suatu kelompok diskusi ataupun ya saintis diprakarsai oleh Robert dan William dalam usahanya untuk mengembangkan sistem komunikasi. Nah, kemudian Amerika itu mengikuti langkah Inggris. Nah, kemudian mengembangkan untuk intinya adalah cara untuk menang. Ya, jadi kan memang ya di dunia ini kita itu cenderung berpikir bagaimana kita agar menang. Menang dalam arti ini bukan maksud untuk mengalahkan ataupun ya mengalahkan rival, tetapi kalau misalkan kita punya berbagai macam masalah, itu kan kita pengennya menyelesaikannya dengan cara yang efektif dan efisien. Itu salah satu ya cara untuk menang. Kemudian di situ mulailah muncul linear programming di situ dari George Danzig. Nah, awal dari linear programming atau pemrograman linear itu masih belum terlalu ke riset operasinya. Jadi lebih ke solusi yang minimum ataupun maksimum yang ya kita tahu ya kalau program linear itu kan ada metode grafik, ada substitusi, ada eliminasi, kemudian ada kalau di perkuliahan ada simplex dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman semua masih ingat di luar kepala atau masih lupa? Oke, nanti dibaca lagi. Nah, selanjutnya di riset operasi. Nah, riset itu kan kita berbicara riset, maka harus ada metode ilmiahnya. Riset itu adalah penelitian atau apa ya? Ya, sesuatu yang ilmiah. Anda melakukan riset berarti Anda melakukan penelitian. Anda melakukan pengkajian literatur ataupun yang lain. Kemudian operasi itu adalah yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya suatu kejadian. Ya, operasi Anda dulu dilahirkan operasi atau apa? Kalau menggunakan definisi ini berarti walaupun lahiran normal itu juga operasi. Karena berlangsungnya suatu kejadian. Nah, riset operasi itu adalah ada inputnya, misalkan ada uang, ada material dan sebagainya. Kemudian organisasi ada wadahnya, ada tempat untuk memprosesnya. Kemudian outputnya adalah suatu pendapatan ataupun profit. Nah, secara keseluruhan
di dunia itu pasti ada input, proses, dan output. Pasti itu. Jadi apapun itu nggak mungkin tidak melewati 3 fase ini. Anda jadi sarjana pendidikan pasti melewati input, proses, dan output. Anda daftar dulu input, prosesnya Anda kuliah, Anda dapat nilai, Anda skripsi dan sebagainya. Outputnya adalah Anda punya ijazah, Anda diberikan gelar SPD, Anda punya transkrip nilai. Digunakan untuk apa? Untuk kerja misalkan. Akhirnya Anda input lagi, input masukkan lamaran. Prosesnya Anda diterima, bekerja di sana, outputnya apa? Anda dapat penghasilan. Belum nikah, input lagi. Inputnya apa? Masukkan lamaran. Kemana? Ke orang tua. Prosesnya apa? Ada kenalan dan sebagainya. Outputnya apa? Ya nikah, punya anak dan sebagainya. Ya semuanya adalah input, proses, dan output. Nah di sini adalah riset operasional. Kata operasi itu didefinisikan sebagai tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah ataupun hipotesis. Sementara riset dapat didefinisikan suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah tertentu. Jadi yang namanya riset itu adalah dimulai dari masalah ataupun dari asumsi. Contohnya ini, Anda punya, kalau Anda sekarang misalkan Anda punya asumsi karena WFH semua, maka kebutuhan kuota menjadi meningkat, efeknya adalah kecepatan internet menjadi lambat misalkan. Sehingga yakin karena karena lonjakan pengguna internet yang banyak sehingga kecepatannya menurun. Itu baru asumsi Anda. Kemudian Anda coba teliti di situ. Anda menggunakan beberapa software, ataupun Anda langsung tanya ke providernya, oh ternyata memang benar. Jadi harus ada proses mencari kebenaran dan tujuannya adalah menyelesaikan masalah ataupun menguji hipotesis kita. Secara kehidupan semuanya itu pasti mencari kebenaran dan menguji hipotesis. Pasti itu. Kalau kita hanya berasumsi atas kebenaran sesuatu hal, maka nanti munculnya adalah ghibah. Itu. Jadi asumsi. Jadi timbul mungkin ada prasangka buruk atau prasangka baik juga ada. Itu adalah muncul karena seseorang itu tidak melakukan pengecekan atas berita ataupun ya hipotesis tersebut. Nah, ini adalah beberapa definisi dari riset operasi dari berbagai ahli. Silakan dibaca. Nah, selanjutnya adalah riset operasi itu bisa dipandang sebagai ilmu dan juga seni. Jelas ya, karena yang namanya riset operasi itu kan berkaitan dengan metode ilmiah, sehingga itu sebagai ilmu. Karena ada algoritmanya, ada teknik-teknik khususnya, ada metode khususnya dalam memecahkan masalah yang ada. Dipandang sebagai seni karena memang dari sukses atau tidaknya dalam menyelesaikan model matematis ini sangat tergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pelaku analisis dalam decision making atau dalam proses pengambilan keputusan. Jadi seni itu enggak selalu
yang berkaitan dengan tarik suara ataupun lukis dan sebagainya. Matematika itu adalah seni. Riset operasi, proses riset operasi itu adalah proses yang menerjemahkan fenomena-fenomena yang terjadi ke dalam ekspresi matematika. Jadi ada masalah dulu didefinisikan, kemudian dari situ kita ada identifikasinya, pasti di situ muncul pemodelan ya nanti ya. Kemudian muncullah matematika modeling atau pemodelan matematika. Kemudian caranya adalah kita membuild up dari kejadian sehari-hari ke dalam model matematika. Kemudian efek dari model matematika itu adalah munculnya persamaan-persamaan ataupun pertidaksamaan dan digunakan untuk mencari solusi dari model tersebut. Penyelesaian dari model matematika itu adalah untuk sebenarnya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam konteks masalah tadi. Jadi pemodelan itu dalam riset operasi stepnya adalah pendefinisian dulu, pendefinisian masalah, formulasi model matematis, kemudian penurunan solusi dan model, ada pengujian dulu, baru penerapan, implementasi. Jadi itu adalah tahapan-tahapannya. Kalau kita kenal dengan tahapan polia itu juga sama kan. Polia itu kan kita harus memahami dulu masalah. Nah, dalam hal ini adalah pendefinisian. Kemudian ada perencanaan. Nah, bagaimana kita memformulasikan model dan kita menggunakan metode apa, teknik apa dan sebagainya. Kemudian do the plan ya penurunan solusi sampai nanti diperoleh solusinya. Dan nanti setelah dapat solusi itu harus diuji dulu. Nah, looking back kan, ada pengujian dulu, baru kalau sudah diuji benar, baru kita interpretasikan. Oh, ini solusi yang benar. Kalau gagal dalam tahap pengujian, ya kita nggak bisa menyampaikan ini solusi yang benar. Perlu ada pengecekan dari awal, ataupun mungkin juga pengecekan masalahnya. Ini masalahnya bisa diselesaikan atau enggak. Nah, selanjutnya adalah pendekatan riset operasi untuk memecahkan masalah. Kita tahu ya namanya ini kan riset operasi ya. Riset itu kan penelitian, ada observasinya, ada pengamatannya. Observasi itu adalah mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi ataupun suatu sistem. Kita harus mengamati dan juga mengenali. Selanjutnya adalah setelah kita mengenali dan juga mempelajari, maka kita mendefinisikan masalah. Nah, masalahnya apa sih? Anda sudah kenal secara mendalam, sudah dekat, pasti Anda tahu masalahnya apa. Kalau Anda belum tahu masalah yang ada, maka Anda belum mengenal secara kafah, secara utuh. Nah, contohnya Anda misalkan punya HP merek A misalkan. Anda baru saja punya HP itu, kemudian awalnya kan Anda coba-coba, artinya coba-coba Anda coba semua fiturnya, semua tombolnya, dan apapun itu. Untuk apa? Untuk mengenali dan menguasai HP ini. Setelah Anda kenali semuanya, Anda pasti akan menemukan, oh ternyata HP ini ada masalahnya. Kalau foto untuk makro kurang bagus misalkan. Atau kalau untuk telepon
suaranya kurang bersih misalkan. Pasti Anda punya atau Anda menemukan masalah tertentu ketika sudah mengenali sesuatu objek ataupun sistem secara mendalam. Pasti itu. Sebagus-bagusnya perangkat itu pasti ada kelemahan. Untuk mengetahui kelemahannya, maka Anda harus mengenal secara mendalam, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Anda kalau sudah mengenal secara mendalam, Anda akan mengetahui kekurangannya. Kemudian setelah itu Anda ingin memecahkan masalah tersebut, maka Anda harus mengkonstruksi model matematis. Bisa berupa persamaan, pertidaksamaan, ataupun grafik tertentu misalkan, dan simbol-simbol. Itu adalah pemodelan matematikanya. Kemudian Anda berusaha untuk mencari solusi. Dan itu dari konstruksi model dan solusi itu adalah teknik manajemen sainsnya. Nah, kemudian setelah solusi adalah implementasi untuk diterapkan secara luas. Selanjutnya, riset operasi itu adalah berhubungan dengan prinsip optimalisasi, yaitu bagaimana cara menggunakan sumber daya, bisa waktu, biaya, tenaga, ataupun yang lain, untuk meminimalisir pengeluaran agar memaksimumkan keuntungan atau pendapatan. Nah, pasti itu ya, pengennya modalnya sedikit, untungnya besar. Nah, pasti seperti itu. Dan riset operasi mencoba untuk menjadi salah satu alternatif ilmu untuk mewujudkan prinsip ekonomi tersebut. Nah, penggunaan riset operasi pada kasus yang terjadi setiap hari. Mungkin kita nggak pernah mengira bahwa itu adalah riset operasi. Contohnya, Anda dari tempat tinggal menuju ke kampus, nah itu juga bisa. Ada berapa jalan yang bisa dilalui. Kenapa Anda pilih jalur itu? Nah, salah satunya adalah karena paling dekat atau paling ngirit tenaga, biaya ataupun yang lain. Nah, contoh juga dari Jakarta ke Jogja, dari Nabire ke Jogja dan sebagainya. Nah, kalau di luar Jogja itu kan kalau kembali ke kampus bisa ya lewat kereta ataupun pesawat. Nah, kalau pesawat itu agak aneh. Saya dulu pertama kali mengamati jadwal itu kok konyol ya. Karena ada kan yang direct atau langsung dan juga ada yang transit. Nah, saya mengamati yang transit itu saya dulu pernah apa ini nggak rugi? Nah, ternyata enggak. Jadi saya pernah mau ke waktu itu ke Palembang, tapi justru transit dulu. Transitnya enggak Jakarta, tetapi waktu itu malah ke lupa saya, ke Surabaya atau ke Kalimantan ya lupa. Nah itu, jadi seharusnya langsung ke Palembang itu lebih dekat, tetapi kenapa harus transit ke Surabaya dulu? Gitu kan kalau dari Jogja itu harus ke timur dulu, baru ke barat pol. Nah, saya mikirnya
ini apa nggak rugi? Harus ke sana dulu baru ke Palembang. Ternyata memang kalau dari Jogja langsung ke Palembang itu ruginya jauh lebih besar. Karena mungkin penumpangnya cuma saya sendiri mungkin. Tapi ketika dibarengkan dengan Surabaya, nah bisa menutupi pengeluaran operasional pesawat tersebut. Nah, ada kolega juga yang dari Jakarta mau ke Jogja itu harus ke Bali dulu. Nah, dulu pernah kayak gitu. Nah, saya bilang, kenapa kok nggak loncat aja ketika udah sampai Jogja? Nah, selanjutnya pengaturan lalu lintas. Berapa lama lampu hijau harus menyala dan sebagainya. Itu juga riset operasi. Oke. Selanjutnya riset operasi dalam optimasi industri. Contohnya adalah penentuan jumlah produk yang akan dibuat berdasarkan bahan baku yang tersedia, alokasi beban kerja dan sebagainya. Nah, contohnya adalah misalkan Anda punya online shop dan Anda menjual beberapa produk, dan tentu setiap produk itu kan margin keuntungannya berbeda-beda ya. Nah, Anda bisa menggunakan riset operasi ini untuk menentukan produk mana yang seharusnya di stok ataupun di stok lebih banyak daripada yang lain. Jadi Anda perlu menentukan ataupun Anda harus mengetahui karakteristik masing-masing produk. Misalkan produk A walaupun marginnya sedikit tetapi laku keras. Nah, jadi keuntungannya sekian. Kemudian kalau produk B marginnya banyak keuntungannya tetapi lakunya lambat. Nah, jadi harus Anda tentukan karakteristik dari setiap produk tersebut. Kemudian Anda tentukan mana yang harus di stok dan sebagainya. Kalau memang itu kurang fast moving ya ngapain juga di stok banyak-banyak. Oke. Selanjutnya adalah penerapan riset operasi. Sejalan dengan perkembangan dunia ini, penerapannya banyak di berbagai bidang. Ada akuntansi, keuangan, pemasaran, jelas ya. Kelayakan kredit, investasi, tim audit, dan sebagainya. Bahkan sistem akreditasi itu juga sebetulnya menggunakan konsep riset operasi. Kemudian ini operasi produk dan tadi ya sudah. Nah, model dalam riset operasi. Di sini ada model itu adalah abstraksi atau penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks. Jadi kalau Anda pernah menyelesaikan masalah soal cerita, itu kan masalahnya kompleks, kemudian disederhanakan ke dalam bentuk matematis. Nah, kalau Anda membentuk atau mengkonstruk model matematisnya itu tidak sederhana atau tidak sesederhana yang soal cerita, maka aneh juga. Nah, kita menggunakan model matematis itu kan untuk menyederhanakan masalah, bukan untuk memperkeruh masalah. Nah, jadi buatlah model yang memang itu bisa menyederhanakan masalah. Nah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Oke. Yang kedua, model itu menunjukkan hubungan-hubungan. Jadi dari beberapa model itu harus ada sistemnya. Jadi kalau misalkan, makanya ada
pernah Anda belajar sistem persamaan linear, sistem pertidaksamaan linear. Jadi solusi untuk satu itu berlaku untuk semua. Nah, itu yang namanya, tapi secara real itu susah. Contohnya kalau secara real susah itu adalah sistem pembelajaran di Indonesia itu kan susah kalau mau satu solusi untuk semua. Contoh sekarang pembelajaran daring dari Sabang sampai Merauke semuanya daring. Ternyata ya nggak bisa semuanya diimplementasikan. Contohnya di beberapa tempat bahkan internet aja nggak ada. Gimana bisa daring? Nah itu kan harus ada, salah satunya kalau di program linear itu ada program dinamis itu untuk mempartisi masalah. Jadi seharusnya kebijakan ataupun apapun itu dipartisi ke dalam sesuai dengan karakteristik dari daerahnya masing-masing seharusnya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah model dalam riset operasi, ada ikonik, physical model yang bentuk fisik, kemudian analog model, ini lebih ke abstrak daripada ikonik, kemudian matematik atau simbolik, ada matematik sendiri dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu deterministik dan probabilistik. Kalau deterministik itu adalah kepastian, kalau probabilistik itu adalah ketidakpastian karena berkaitan dengan peluang. Nah, kalau orang itu kan biasanya suka yang pasti-pasti aja. Tetapi sesungguhnya di kehidupan sehari-hari itu adalah ketidakpastian. Nah, kemudian penyederhanaan model, meliniarkan hubungan yang tidak linear. Nah, dari hubungan yang tidak linear kemudian diliniarkan, mengurangi banyaknya variabel ataupun kendala. Kemudian merubah sifat variabel, misalkan dari discrete menjadi continue, mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal, mengeluarkan unsur dinamik ataupun membuat model menjadi statik, mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal yang deterministik. Nah, pembentukan model ini sangat esensial dalam riset operasi karena solusi dari pendekatan ini tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Jadi, kalaupun Anda misalkan kalau dulu-dulu Anda dihadapi soal cerita, nah ketika Anda sudah baca soal cerita tersebut, kemudian langkah pertama untuk menyelesaikan itu kan pasti membuat model matematika ya, atau mungkin diketahui, ditanya, kemudian dibuat persamaannya. Nah, kalau Anda salah dalam membuat persamaan atau bahkan salah dalam menuliskan diketahui ditanya, itu juga otomatis jawabannya juga akan salah. Termasuk ini di riset operasi. Nah, pada prinsipnya kita membuat model itu sebisa mungkin sederhana dan itu mudah untuk dikerjakan. Nah, pastikan model itu cocok sesuai dengan masalah yang disajikan. Nah, hati-hati ketika kita merumuskan masalah, harus sesuai. Dan hati-hati juga dalam memecahkan suatu model yang telah dibuat. Nah, jangan sampai membuat kesalahan perhitungan maupun yang lain. Nah, kalau model itu sedikit dan itu sudah mewakili, maka cukup, nggak usah terlalu banyak.
Oke. Tahapan riset operasi, langkah yang pertama itu kita memformulasikan dulu persoalan. Jadi kita buat model matematisnya. Langkah kedua yaitu ada variabel x1, x2, xn, dan juga nanti ada minimum cost dan maksimum profit dan sebagainya. Ya, ini adalah langkah-langkah yang sudah biasa kita lakukan di pekerjaan matematika kita. Selanjutnya adalah menurunkan suatu penyelesaian dari model matematis tersebut, kemudian kita tentukan penyelesaian yang optimal. Keempat adalah pengujian model dan juga solusi. Ini adalah terkait dengan validitas model. Apakah solusi ini berlaku untuk semuanya atau enggak. Kemudian yang kelima adalah menginterpretasikan ataupun mengimplementasikan hasil studi kita. Nah, ini adalah klasifikasi riset operasi. Teknik riset operasi itu ada program linear matematika, teknik probabilistik, teknik persediaan, teknik jaringan, teknik linear dan non-linear, dan sebagainya. Ini banyak sekali. Dan kita nggak semuanya pelajari, beberapa saja. Di program linear itu kan sudah kemarin ya ada model program linear, grafik, simplex, model minimasi, post optimalitas, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya masuk ke program linear Masian, transportasi, penugasan, dan nanti mungkin kita masuk ke arus jaringan ataupun juga CPM per PERT. Ini enggak perlu. Oke. Contoh permasalahan dalam riset operasi, persoalan biaya, perencanaan produksi, persoalan ataupun masalah pencampuran, persoalan transportasi, persoalan antrian, inventory, persoalan network, planning, dan sebagainya. Nah, kelemahannya itu adalah perumusan masalah dalam suatu riset, program riset operasi adalah sesuatu tugas yang sulit karena sejatinya riset operasi itu kompleks, tetapi nanti yang kita pelajari nggak terlalu kompleks. Ya. Kalau Anda nanti tertarik, maka Anda bisa mempelajari lebih lanjut yang lebih kompleks. Kemudian jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, maka akan mengakibatkan terjadinya suboptimum. Artinya ada optimum lokal, ada optimum global. Anda kan pernah belajar ya, ada puncak global, puncak lokal. Nah, itu adalah mirip dengan itu. Nah, contohnya tadi adalah yang nomor 3, suatu hubungan yang non-linear kemudian dirubah menjadi linear itu bisa mengakibatkan gangguan solusi yang direkomendasikan. Oke, gitu. Itu adalah materi yang bisa kita diskusikan pada hari ini tentang sejarah riset operasi. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai model transportasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oke, gitu. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.